Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja sore hari di sini gua ingin news update tentang beberapa update dan berita terkait Manchester United dari beberapa sumber. Langsung aja sumber pertama dari Fabrizio Romano yang mengabarkan kalau Lisandro Martinez ini menyampaikan pesannya sangat jelas ke board manajemen Ajax kalau dia ingin bermain di sepak bola Premier League. Jadi dia ingin memilih antara Arsenal dan Manchester United dan berharap agar Ajax ingin melepas dirinya. Erik ten Hag dikabarkan sangat percaya diri dan bahkan mendorong agar deal ini bisa terjadi. Lisandro Martinez pemain yang cukup menarik, pemain yang berkaki kiri, maksudnya kaki utamanya adalah kaki kiri, bermain bisa di 3 posisi, back kiri, back tengah, dan juga gelandang bertahan, walaupun akhir-akhir ini sering bermain di back tengah di Ajax, diduetkan dengan seorang Jurriën Timber. Akankah Manchester United berhasil memenangkan persaingan, mentransfer Lisandro Martinez dari Ajax, setelah sebelumnya ingin mengambil Jurriën Timber, tapi tidak jadi. Dan Ajax di berita sebelumnya dengan jelas mengatakan kalau hanya akan melepas salah satunya. Kalau tidak Jurriën Timber, ya Lisandro Martinez ya. Jadi ya mari kita ikuti bersama. Akankah Lisandro Martinez bereuni dengan Erik ten Hag? Ini dikabarkan oleh The Telegraph kalau Manchester United ini membuat tawaran 45 juta untuk Lisandro Martinez, dikabarkan oleh Mike Verwij ya. Ini cukup menarik angka 45 juta ini karena dikabarkan Ajax menginginkan 50 juta. Ya, ini di artikel tersebut juga dikabarkan ya, ini di bawah itu ya gua lingkari 50 juta. Tapi ya menurut gua segala kemungkinan bisa saja terjadi. Ajax musim ini sudah melepas beberapa pemain. Mazraoui, Gravenberch, Sebastian Haller. Akankah selanjutnya seorang Lisandro Martinez? Ini angkanya cukup tinggi sih menurut gue ya, di angka 50 juta. Tapi ya kita lihat akankah ada ya tawar-menawar di sana. Berita selanjutnya gue ambil dari United Zone. Alex Telles dikabarkan bersiap untuk dilepas setelah sebelumnya sempat terlibat di perkelahian, dikabarkan ini ya, di lapangan latihan. Bahkan ada juga pertikaian dengan Hannibal Mejbri setelah Manchester United kalah 4-0 menghadapi Brighton. Alex Telles pemain yang mungkin juga salah satu pemain yang emosional, walaupun setahu gue sih dia sebelumnya merupakan kapten dari kapten dari FC Porto. Apakah karena menit bermain yang kurang ya kan, sehingga ya membawa suasana frustasi bagi Alex Telles ini. Tapi yang jelas dengan kedatangan Tyrell Malacia, memang Manchester United ini cukup padat di posisi back kiri. Ada Luke Shaw yang menurut gue masih diproyeksikan sebagai pemain utama ya, menempati posisi back kiri. Walaupun bukan tidak mungkin Tyrell Malacia juga akan sering diberikan menit bermain oleh Erik ten Hag. Nah, kalau demikian, di mana ini posisi dari Alex Telles? Ya menurut gua kalau punya 3 pemain di posisi yang sama, utamanya back kiri ini menurut gua ini terlalu banyak karena masih ada Brandon Williams juga kan. Ya besar kemungkinan sih akan dilepas Alex Telles, tapi dilepas secara apa? Apakah akan dijual? Kalau dijual, apakah ada klub yang mau mentransfer Alex Telles ataupun juga dengan status pinjaman? Ini yang cukup menarik bagi gua untuk nantikan. Ya ini dikabarkan kalau Erik ten Hag ini sudah memberitahu pelatih-pelatihnya di Carrington untuk melaporkan segala permasalahan langsung ke dirinya ya, ke Erik ten Hag kalau ada masalah tentang disiplin. Erik ten Hag ini juga mengindikasikan kalau dia ini ingin menurut gue nih ya, turut serta atau yang menghapuskan segala divisi-divisian atau pemain yang tidak jalan ke arah yang sama, atau pemain-pemain atau siapapun yang tidak melakukan perintahnya. Wah, ini cukup menarik. Tampak Erik ten Hag ini ingin menjadi sosok yang tegas, disiplin.
Ini mengingatkan gua dengan cerita Louis van Gaal sebelumnya di Manchester United, di mana ada kabar ya kan kalau sebelum pertandingan biasanya Louis van Gaal itu mengirim rencana permainan ke pemain-pemain itu via email. Lalu apa yang terjadi? Tidak semua pemain itu membuka email. Lalu Louis van Gaal, ini kalau seandainya kabar ini salah, ada yang tahu ya, tolong dikoreksi di kolom komen ya, tapi ini setahu gue. Lalu Louis van Gaal tahu hal tersebut, tidak banyak pemain yang membuka email, maka dia meng-hire ya, atau mempekerjakan orang yang bisa mengetahui nih secara IT siapa-siapa saja membuka email. Nah, kabar selanjutnya apa yang gua baca di artikel tersebut, yaitu adalah ya pemain membuka email ya, tapi tidak dibaca, dibuka gitu saja. Artinya apa? Dia tidak menuruti apa yang diinginkan oleh Louis van Gaal, pelatih sebelumnya. Walaupun Louis van Gaal juga merupakan sosok yang keras, sosok yang tegas, disiplin tinggi juga. Ya mudah-mudahan Erik ten Hag ini punya gaya lain ya, walaupun juga disiplin, keras dan tegas juga, tapi pemain ini supaya mau mengikuti apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag, karena tanpa itu semua ya tidak mungkin taktik yang bagus ya kan, pengimplementasiannya nanti di atas lapangan. Ini juga terkait dengan bagaimana dia bisa menguasai dressing room. Menguasai dressing room artinya menguasai para pemain. Ini menurut gua selalu yang gua sampaikan, ini yang lebih penting bagi Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan di Manchester United di Carrington. Ketika dia sudah menguasai hal tersebut, ya selanjutnya akan lebih lancar lagi. Dan ini kan salah satu kunci sukses dari seorang Sir Alex Ferguson, di mana Sir Alex bisa menguasai dengan absolut kamar ganti atau ya hubungan dengan pemainnya masing-masing pemain. Kabar selanjutnya ini terkait dengan Cristiano Ronaldo, yang dikabarkan sudah dikasih tahu atau diberitahu oleh Manchester United dia harus berada di klub ya sebelum pre-season atau bahkan mengikuti pre-season, walaupun keinginannya untuk meninggalkan Manchester United seperti dikabarkan sebelumnya. Ini cukup menarik Cristiano Ronaldo. Mungkin gue akan bikin video lagi ya membahas soal masalah kabar terakhir dari Cristiano Ronaldo. Sekarang kita ke kabar Frenkie de Jong. Dikabarkan Frenkie de Jong kalau ingin stay di Barcelona, dikabarkan dia harus bersiap untuk secara drastis mengurangi gajinya. Dikabarkan kalau tidak salah bahkan sampai 60%. Ini kabar yang gue baca. Mungkin bisa jadi salah atau enggak, tapi yang jelas gajinya akan cukup banyak harus dipotong ini. Lalu kabar selanjutnya adalah Bayram Tutumlu. Ini teman yang cukup dekat dengan Frenkie de Jong, representasi dari Frenkie de Jong. Ini mengatakan kalau Juan Laporta ini tahu kalau Frenkie de Jong ini akan meninggalkan klub akhirnya ya. Pada akhirnya juga tetap akan meninggalkan klub. Ya kita lihat saja seperti yang diberitakan sebelumnya, kalau ya memang tahap dari Frenkie de Jong ini kan semakin lama semakin dekat untuk selesai. 85 sudah disetujui, tinggal 65 plus juga 20 juta add-ons. Sekarang tinggal 20 juta add-ons-nya aja nih, dibahas poin-poinnya seperti apa supaya bisa diaktifasi ya kan. Lalu setelahnya akan personal terms, gaji dan lain-lain, yang gua asumsikan Manchester United sudah tahu hal tersebut dan sudah mempersiapkannya ya. Artinya kalau seandainya 65 juta plus 20 juta ini sudah oke, gua yakin sih tidak akan cukup atau tidak akan rumit pembahasan antara Manchester United dan pihak Frenkie de Jong terkait dengan personal terms itu tadi. Selanjutnya ini kabar dari The European Lad. Masih dia mengutip dari Mike Verwij. Seperti gue sebutkan di awal, ini hanya pengulangan saja. Manchester United menginginkan Lisandro Martinez sebelum hari Jumat ini supaya selesai. Wow, ini cukup dikebut ya, karena minggu depan kan sudah berangkat tur. Dan memang sangat masuk akal sekali, sangat dimengerti menurut gue ya, kalau Erik ten Hag ingin selengkap mungkin skuadnya ketika menjalani tur. Ini menurut gue sangat wajar. Setelah pembicaraan yang cukup panjang antara Manchester United, Ajax dikabarkan sekarang ini ingin untuk bisa bekerja sama lebih lagi terkait dengan harga, walaupun masih ingin 50 juta. Nah, ini menarik, apakah akan ada faktor add-on di sana? Add-ons ya, itu juga bisa kan, dan banyak sekarang transfer juga seperti itu pakai add-ons.
Mungkin Manchester United kan sebelumnya dikabarkan berapa? 5 juta, mungkin 50 juta, tapi 45 plus add-ons itu juga bisa. Selain itu, nah ini kabar yang menarik juga kalau dikabarkan ya, Daniel Levy, ini Steven Bergwijn yang sudah pasti ke Ajax ya. Cuman yang menarik adalah ternyata Steven Bergwijn ini juga diinginkan oleh Erik ten Hag. Selain Everton ya. Tapi sang pemain akhirnya memilih Ajax sebagai klub selanjutnya. Ini cukup menarik sekali lagi karena Steven Bergwijn ini kan pemain sayap. Nah, kenapa ini kok Manchester United kalau memang berita ini betul ya menginginkan pemain sayap, walaupun pemain sayap di Manchester United ini kan sudah cukup banyak sih menurut gua ya. Cuman ya kenapa kok ingin mendatangkan Steven Bergwijn? Apakah memang dinilai tidak cukup bagus era sayap ini, posisi sayap oleh Erik ten Hag, atau seperti apa? Karena Steven Bergwijn sendiri ini kalau gue lihat ya di posisinya dia biasanya dia bisa bermain tentu saja di daerah sayap kanan maupun kiri. Ini juga menurut gue cukup menarik. Dimana ya kita juga sebenarnya punya sih pemain-pemain di posisi itu. Cuman kalau sekali lagi kalau gue lihat sih di heatmaps ini dia bisa bermain di dua posisi kanan maupun kiri. Cuman ya akhirnya tidak jadi bergabung dengan Manchester United. Walaupun menurut gue ini cukup menarik, sisi sayap ingin diperbaiki oleh Erik ten Hag. Kita ada Marcus Rashford, kita ada Anthony Elanga. Apakah ada formula baru dari Erik ten Hag di mana pemain-pemain ini akan memiliki posisi yang berbeda? Menarik untuk dinantikan. Andy Mitten mengabarkan kalau Tyrell Malacia ini sudah di Carrington hari ini ya, tadi pagi akan melakukan bagian kedua dari medical test ya, sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja diresmikan. Yang menarik adalah paragraf terakhir ini, Cristiano Ronaldo ini tidak ikut latihan hari ini. Hari ini semua pemain latihan di Carrington. Pemain-pemain yang sebelumnya liburannya lebih panjang, itu pemain-pemain yang memperkuat timnas masing-masing. Ini hari ini sudah balik ke Carrington. Tapi tidak dengan Cristiano Ronaldo yang dikabarkan ini izin karena ada urusan keluarga. Nah, langsung aja ini dari Fabrizio Romano. Kabar tentang atau dua kabar yang untuk diklarifikasi dari sisi Manchester United atau kabar Manchester United, yaitu adalah Tyrell Malacia yang akan menandatangani kontrak kabarnya hari ini ya. Dari kemarin sudah di Manchester, mungkin akan diumumkan, gua nggak tahu ya, mungkin pastinya dalam minggu ini. Cristiano Ronaldo agen Mendes ini akan terus berusaha untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan untuk mencari agreement dengan klub lain. Ini. Dan yang terakhir ini adalah konfirmasi Cristiano Ronaldo tidak latihan ya, sama seperti Andy Mitten tadi yang mengabarkan kalau tidak latihan juga Cristiano Ronaldo hari ini karena urusan keluarga. Manchester United tentu saja tahu keinginannya untuk meninggalkan klub, tapi tetap dalam posisi tidak akan menjual Cristiano Ronaldo dan akan mempertahankannya di Manchester United. Di video terbaru dari Fabrizio Romano, ini gue kombinasikan ya, karena di video terbaru membahas soal masalah Christian Eriksen tentunya, dan juga Cristiano Ronaldo. Fabrizio Romano mengatakan kalau dari sumber yang dia dapatkan bahwa alasannya memang betul Cristiano Ronaldo ini karena alasan keluarga, bukan karena alasan yang lain-lain, termasuk juga kemungkinan transfer dari Cristiano Ronaldo. Cuman sekali lagi, klub jelas sudah dikomunikasikan oleh pihak dari Cristiano Ronaldo, agennya, dan agennya pun juga terus mengeksplor kemungkinan-kemungkinan dari Cristiano Ronaldo cabut meninggalkan Manchester United ya. Nah ini dia nih, Chelsea dikabarkan sudah mengetahui tentang kondisi Cristiano Ronaldo. Bahkan bisa saja Cristiano Ronaldo ini bergabung dengan Chelsea. Tapi di sisi lain, klub belum memutuskan apakah akan melakukan offer atau penawaran ke Manchester United. Itu harus dilakukan ya. Kenapa? Karena Cristiano Ronaldo masih ada kontrak 1 tahun lagi 12 bulan di Manchester United. Jadi kalau Chelsea ingin mengambil Cristiano Ronaldo ya harus dengan transaksi dengan Manchester United, ada kompensasi harus dibayar di sana, apakah biaya transfer atau yang lainnya, ini harus terjadi ya. Beberapa orang di Chelsea ini dikabarkan tidak
ya tidak pasti atau ragu-ragu apakah Thomas Tuchel ini setuju dengan ide untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Begini kalau menurut gue sih, oke, mungkin secara sistem permainan ya Thomas Tuchel, tapi jangan lupa sisi bisnis dari seorang Cristiano Ronaldo ini cukup tinggi juga, sehingga mungkin para petinggi dari Chelsea ya, terutama yang melihat dari sisi bisnis, ya mungkin akan mendorong supaya deal ini terjadi, itu sangat mungkin terjadi. Ini kabar tentang Christian Eriksen akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan Manchester United ya. Sudah gue kabarkan di video gue sebelumnya. Eriksen dikabarkan yang menarik ini sudah berbicara langsung dengan Erik ten Hag, dan ini merupakan faktor kunci. Manchester United akan berusaha untuk mengumumkan Tyrell Malacia dan Christian Eriksen minggu ini. Tentang Frenkie de Jong, dikabarkan ini keputusannya 100% akan tergantung Frenkie de Jong. Apakah dia akan stay di Barcelona ataupun ke Manchester United. Kenapa? Karena kalau dia stay di Barcelona harus mengurangi gajinya yang kabarnya cukup drastis. Kalau dia tidak ingin hal tersebut, ya satu-satunya pilihan ya bergabung dengan Manchester United. Ini kabar terakhir ya. Kabar terakhir adalah Chelsea. Chelsea dikabarkan mempertimbangkan untuk mengambil Cristiano Ronaldo. Walaupun Manchester United, ini sambungan dari kabar sebelumnya ya, update yang terbaru ini yang gue dapatkan. Walaupun Manchester United saat ini masih tidak ingin menjual, tapi Chelsea memonitor dan ya terus memonitor tentang Cristiano Ronaldo ini. Mendes berbicara lagi ya, atau berlanjut berbicara dengan Todd Boyle dan atau Eghbali untuk ya mengimplementasikan ide ini. Tuchel ini cukup suka dengan pemain 37 tahun ini, artinya Cristiano Ronaldo, tapi belum jelas apakah dia akan menyetujui perpindahan atau ya kegiatan transfer untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo atau tidak. Chelsea ini cukup bagus kalau gue melihat ya. Thomas Tuchel ini betul-betul dilibatkan dengan kegiatan transfer di klub. Walaupun sekali lagi seperti gue katakan sebelumnya, ini cukup cukup tempting, cukup menarik bagi klub-klub yang akan mendatangkan Cristiano Ronaldo. Kenapa? Ada dua hal. Nomor satu, tentu saja dia masih merupakan salah satu pemain terbaik di dunia ya, walaupun usia udah 37 tahun. Kualitasnya sudah terlihat musim lalu, walaupun tentu saja sangat berbeda kalau dibandingkan 5, 8, ataupun 10 tahun yang lalu. Itu nomor satu ya, dari sisi kualitas dulu. Nomor dua, tentu saja dari sisi bisnis. Ini tentu saja cukup menggiurkan bagi klub yang merekrut Cristiano Ronaldo. Merchandising, ya kan, branding, marketing ini akan sangat terangkat dengan Cristiano Ronaldo. Nah, kita lihat saja kemana Cristiano Ronaldo akan berlabuh. Kalau menurut gua, mungkin di video selanjutnya lah gua akan bikin tentang bagaimana gua melihat Cristiano Ronaldo ini. Kurang lebih demikian sore hari. Gua mau istirahat dulu nih, barusan balik sebenarnya. Selain video Here We Go tadi Christian Eriksen, ini video gue kedua yang akan tayang insya Allah hari Selasa tentang news update ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.